Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kajian aspek manajemen aplikasi keuangan digital fintech. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Hikmah Hakim dengan NIM 01, Adrian Kusuma dengan NIM 20, Sony Arsona dengan NIM 23, dan saya sendiri Mahdi Fakri Nalpo NIM 17. Untuk latar belakang di sini, latar belakangnya itu pertumbuhan signifikan industri fintech di Indonesia. Nilai pasar fintech diprediksi mencapai 20 miliar USD pada tahun 2025. Dominasi pengguna milenial dan Gen Z dan dorongan dari penetrasi smartphone dan kebutuhan layanan digital. Titik dan sesuai kebutuhan pasar Indonesia dan analisis aspek manajemen pasar teknis, operasional, dan finansial. Selanjutnya, Adrian. Untuk selanjutnya itu meliputi kajian aspek pasar yang dimana itu ada pertumbuhan penggunaan fintech yaitu sebesar 18% per tahun, dan lalu 85% di antara usia 25 sampai 34 tahun itu memakai bank digital. Lalu untuk STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning, yaitu untuk segmentasi yaitu ada generasi Gen Z, yaitu lalu kelas ekonomi, domisili, teknologi, dan keuangan. Lalu untuk targetingnya itu untuk milenial, Gen Z, UMKM, dan juga tech savvy. Lalu selanjutnya itu untuk positioning ada vintage security atau itu vintage aman, lalu AI dan blockchain base. Lalu untuk analisis kompetitor dan risiko, yaitu untuk kompetitor mungkin yang ada di Indonesia itu seperti GoPay, Dana, dan Link aja. Lalu untuk keunggulan dari vintage yaitu menggunakan AI, lalu kredit mikro, lalu keamanannya itu menggunakan blockchain. Lalu untuk risikonya itu mungkin terdapat pada infrastruktur, lalu data, regulasi, dan mitigasi yang tersedia dari hukum yang berlaku di negara. Selanjutnya di sini ada aspek teknik dan operasional. Di sini kita memiliki sebuah fitur yang pertama ada transfer, kredit mikro, AI, blockchain base. Terus kedua ada teknologi. Nah, teknologi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python, REST Native, TensorFlow, PostgreSQL. Dan untuk skalabilitas aplikasi ini mencakup dengan server cloud hingga sampai 100.000 plus user. Lalu itu di sini ada kajian finansial. Yang pertama ada total biaya produksi sebesar 6,50 miliar dan HPP dan nilai jual yaitu 186.475. Dan harga jual di sini ada 279.713. Dan di sini kita memiliki laba, dan laba di sini adalah per tahun yaitu 93.238. Di sini kita memiliki laporan keuangan. Pendapatan kita yaitu 9,78 miliar selama setahunnya. Beban operasional sebesar 6,52 miliar, dan habis itu kita mendapatkan laba bersihnya selama setahun yaitu 3,26 miliar, dan cash flow tahunan positif hingga sampai 2030. Baik, untuk NPV dan payback period. Yang pertama itu investasi awal kita itu ada 1,54 miliar rupiah. Terus untuk NPV tahun pertamanya kita itu mencapai dari 1,8 triliun, yang dimana itu bisa dikatakan dari NPV sendiri kita itu layak untuk didirikan perusahaan kita. Terus yang ketiga itu untuk payback
periodnya kita itu kurang dari 1 tahun. Jadi sudah dikatakan dari NPV maupun payback period itu layak untuk didirikan. Next. Dengan begitu, kesimpulan dari proyek perusahaan yang kita didirikan itu sangat layak dengan berbagai faktor dan prospektif juga. Terus dari teknologi kita sudah siap dan finansialnya dari keuangan mulai dari HPP dan dari NPV serta payback periodnya juga sehat dan juga untuk risiko dapat diindikasi dengan baik dengan berbagai cara yang kita sudah estimasikan. Hasil hasil untuk hasil ini mau dibikinnya di mana masuk